Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Tahun 2023 baru berjalan 14 hari, namun membuat kabar yang menggemparkan dua kali secara berurutan. Yang pertama, Khabib yang begitu berbakat dalam hal kepelatihan dan hanya dalam waktu yang sangat sebentar langsung punya banyak prestasi, yang bahkan prestasi tersebut sangat prestisius. Sedangkan yang kedua adalah keluarnya fighter paling mengerikan dan paling kuat di dunia. Siapa lagi kalau bukan The Predator Francis Ngannou, yang kabarnya keluar dari UFC. Selama lebih dari setahun sekarang, status kontrak UFC dengan Francis Ngannou telah menjadi salah satu topik terpanas di MMA, dengan banyak spekulasi tentang apakah dia akan tetap bertahan di UFC dan menghadapi Jon Jones dalam perebutan terbesar abad ini. Sekarang tampaknya Francis Ngannou tidak akan pergi lagi berkompetisi ke oktagon untuk bertarung di UFC. Dana White menjelaskan status free agency-nya Francis Ngannou pada konferensi pers pasca pertarungan UFC Vegas 67 kemarin. Dana White membahas status Ngannou dengan UFC, atau bahkan sama sekali tidak ada lagi hubungannya dengan UFC setelah Jon Jones vs Ciryl Gane dipublikasikan. Kata Dana White, "Kami telah mengerjakan kesepakatan baru untuk Francis Ngannou selama 2 tahun sekarang, dan kami sampai pada titik di mana dia akan melawan Jon Jones, dan banyak orang yang percaya, termasuk saya, bahwa dia yang terbaik sepanjang masa untuk kejuaraan kelas heavyweight, dan Jon Jones bersedia, siap, dan mampu melawan siapapun. Dia tidak peduli siapa itu, bisa jadi siapa saja di divisi kelas berat, dan dia siap untuk bertarung. Kami menawari Francis Ngannou kesepakatan yang akan menjadikannya kelas berat dengan bayaran tertinggi dalam sejarah perusahaan, lebih dari Brock Lesnar, lebih dari siapapun, dan dia menolak kesepakatan itu. Jadi kita sampai pada titik ini. Saya sudah memberitahu kalian semua sebelumnya. Jika Anda tidak ingin berada di sini, Anda tidak harus berada di sini. Saya pikir Francis Ngannou berada di tempat sekarang di mana dia tidak ingin mengambil banyak resiko. Dia merasa berada dalam posisi yang baik, di mana dia bisa melawan lawan yang lebih rendah dan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi kita akan membiarkan dia melakukan itu. Kami akan membebaskannya dari kontraknya. Kami akan menyerahkan hak kami untuk mencocokkan, dan dia bisa pergi ke manapun dia mau dan melakukan apapun yang dia mau." Wah, kalau gue pribadi sih nggak percaya Francis Ngannou ditawari bayaran terbesar dalam sepanjang sejarah kelas heavyweight. Nah, Dana White juga kemudian berpendapat bahwa Francis Ngannou tidak benar-benar percaya pertarungan Jon Jones akan benar-benar terjadi, yang tidak sesuai dengan komentar masa lalu yang dibuat oleh Francis Ngannou. Dana White juga percaya bahwa Ngannou mungkin masih memiliki kekhawatirannya tentang lututnya pasca operasi, terutama mengingat seperti yang dikatakan Dana White, fighter berusia 36 tahun itu tidak bertambah muda. Tidak jelas apakah Ngannou mengungkapkan preferensi ini kepada petinggi UFC, atau apakah ini hanya teori Dana White tentang masalah tersebut. Namun biar bagaimanapun, pernyataan ini tampaknya mendorong pertaruhan di jantung salah satu pertarungan yang paling diinginkan dalam sejarah UFC, yaitu Jon Jones vs Francis Ngannou. Namun sebaliknya, Jon Jones akan menjadi headliner UFC 285 melawan Ciryl Gane untuk kejuaraan kelas berat yang tak terbantahkan, karena kabarnya Francis Ngannou sudah melepaskan gelarnya tersebut. Ada beberapa tanda serius yang mengarah ke acara utama UFC 285 yang menampilkan Jon Jones vs Ciryl Gane untuk memperebutkan gelar kelas berat. Dengan masa depan Francis Ngannou dengan UFC yang sudah sampai di sini, tekanan yang meningkat telah meningkat untuk melihat apa yang dilakukan promotor dengan gelar kelas berat. Baru-baru ini, mantan juara interim Ciryl Gane terlihat menyerukan pertarungan dengan GOAT kelas light heavyweight, siapa lagi kalau bukan Jon Jones, yang bisa diperdebatkan, yang menyebabkan spekulasi heboh di kalangan fans. Jon Jones vs Ciryl Gane diiklankan di Las Vegas, padahal belum ada pernyataan resmi langsung dari Francis Ngannou atau kembalinya sekaligus debut kelas beratnya Jon Jones atau potensi pertarungan dengan Ciryl Gane. Namun ada desas-desus serius seputar pertarungan ini setelah beberapa foto muncul yang menunjukkan apa yang mungkin merupakan iklan yang tidak disengaja. Dua gambar berbeda terlihat di Twitter. Yang pertama, memperlihatkan bagian luar tim mobil arena di Las Vegas. Kedua, gambar yang menunjukkan iklan papan reklame untuk UFC 285 dengan Jon Jones vs Ciryl Gane terdaftar sebagai acara utama untuk memperebutkan gelar kelas berat yang tak terbantahkan.
Untuk lebih jelasnya, ada beberapa penjelasan untuk ini, yang mungkin tidak berarti bahwa pertarungan ini resmi, karena tidak jarang praktik untuk beberapa iklan untuk pertarungan yang sedang dikerjakan untuk membuat pengumuman yang lancar jika dan ketika itu tidak terjadi atau menjadi resmi. Jadi, masuk akal untuk menyarankan bahwa semacam campuran terjadi, dan ini ditampilkan di luar arena secara tidak sengaja. Stephen Marocco dari MMA Fighting melaporkan bahwa ini memang menempatkan iklan yang tidak disengaja, yang telah diselesaikan. Dia juga melaporkan bahwa pertarungan Jon Jones versus Ciryl Gane bukanlah kesepakatan yang dilakukan. Namun demikian, hal ini telah memicu spekulasi yang dapat dimengerti di antara komunitas MMA. Dan orang-orang telah membanjiri internet dengan pilihan bagaimana Jon Jones versus Ciryl Gane akan terjadi. Akan menarik untuk melihat pengumuman resmi apa yang akan datang untuk ujung divisi kelas berat ini. Namun, tidak lama setelah desas-desus ini, mantan juara kelas heavyweight mampir untuk beberapa sesi latihan bersama Henry Cejudo. Ketika videografer YouTube Cejudo, yaitu Michael Wonsover, menghentikannya untuk mengobrol. Di sini, Jon Jones mengonfirmasi bahwa dia mulai berlatih untuk melawan Ciryl Gane dengan mampir ke gym Cejudo saat berada di kota selama beberapa hari. Dia juga mengatakan bahwa dia berharap untuk lebih sering bekerja dengan mantan-mantan juara saat pertarungan semakin dekat. Kata Jon Jones, "Saya senang saya datang ke sini. Henry Cejudo sangat cerdas dan pemimpin serta ahli taktik yang hebat. Sungguh luar biasa. Ini merupakan perjalanan yang sangat hebat sejauh ini. Hari pertama dari 4. Dan hanya beberapa minggu dan kejuaraan kelas berat pertama saya melawan Ciryl Gane." Wah, kalau dengar kabar ini serasa senang luar biasa tapi sedih luar biasa juga. Senang luar biasa karena akhirnya penantian 2 tahun telah berakhir, di mana fighter paling berbakat sepanjang sejarah yaitu Jon Jones akhirnya kembali lagi. Karena kalau dihitung-hitung dulu, jarak waktu antara debutnya Jon Jones di UFC sampai Jon Jones menjadi juara di UFC yaitu sekitar 172 hari. Dan ternyata per hari ini bertepatan juga 172 harinya Jon Jones tidak bertarung sejak melawan Dominic Reyes. Dan gue rasa Jon Jones juga jauh lebih dari siap untuk menjadi juara di kelas barunya ini, karena 2 tahun adalah waktu yang terlalu panjang untuk penyelesaian berat badan, yang mana nanti akan gue bahas apakah Jon Jones tetap mengerikan di kelas yang berbeda. Dan yang bikin gue sedih di luar biasa adalah Jon Jones versus Francis Ngannou batal. Padahal itu dianggap pertarungan terbesar sepanjang sejarah. Bukan dari segi popularitas atau rating, tapi dari segi mengerikannya mereka berdua dan histori mereka berdua. Dan semakin sedih luar biasa karena kita tidak akan melihat lagi Francis Ngannou bertarung lagi di UFC. Ya walaupun Bellator, PFL, dan Bare Knuckle FC tertarik dengan Ngannou, tapi tetap aja faktor di luar UFC tidak ada yang setara dengan Francis Ngannou. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gimana perasaannya soal 2 kabar ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.